Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya dari kelompok 12, dan teman saya Yudika Eri Prasetyo. Maksud dan tujuannya saya membuat video ini yaitu ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang konsep dasar pendengar komunikasi. Oke, apa itu konsep dasar pendengar komunikasi? Berdasarkan penelitian Harvard Business Review atau HBR menjelaskan bahwa pendengar yang baik dan efektif adalah mereka yang secara baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik inspirasi dan pemahaman. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berusaha untuk bisa menantang asumsi lama, namun dilakukan dengan cara yang konstruktif. Pendengar yang baik juga mampu membangun rasa percaya diri seseorang. Itu artinya, para pendengar akan bisa mengevaluasi pengalaman perbincangan secara positif. Hal yang tentu akan terjadi jika pendengar merupakan orang pasif atau bahkan terlalu kritis. Pendengar yang baik akan membuat membicara secara didukung dan percaya diri. Mereka juga akan membersihkan masukan-masukan sebagai upaya konstruktif. Namun, bukan berarti pendengar harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Kuncinya adalah tentang bagaimana pendengar bisa menciptakan suasana yang baik untuk mendiskusikan ide dan perbedaan secara terbuka. Jenis mendengar. Ada mendengar secara evaluatif, ada mendengar secara proyektif. Mendengar evaluatif. Mendengar evaluatif adalah kegiatan mendengar sambil melakukan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan pembicara. Kemudian, hasil evaluasi tersebut disampaikan kembali kepada pembicara dalam berbagai bentuk penolakan, persetujuan, dan lain-lain. Mendengar proyektif adalah memproyeksi diri pendengar ke alam pemikiran pembicara. Merupakan cara mendengar secara proyektif. Pendengar berusaha memahami pendengaran pembicaraan dan memahami setiap arti kata sampai pembicaraan selesai. Contoh mendengarkan. Mendengar adalah kegiatan bunyi secara tidak sengaja atau secara kebetulan saja. Contoh, ketika kita sedang belajar, saya mendengar piring jatuh. Saya menolak ke arah suara itu. Kemudian saya melanjutkan belajar kembali. Mendengarkan adalah menangkap bunyi bahasa dengan disengaja tapi belum memahami. Contoh, ketika saya belajar di kamar, saya mendengarkan lagu kesenangan saya yang disiarkan melalui radio. Kemudian, saya sejenak berhenti belajar untuk menikmati lagu tersebut sampai selesai. Setelah selesai, saya melanjutkan belajar kembali. Tujuan mendengarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi, ada pembicara dan ada pula pendengarnya. Dalam mendengarkan seseorang, selalu mempunyai tujuan. Contohnya yang pertama adalah untuk memperoleh informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar menjadi lebih efektif dalam berinteraksi. Yang ketiga, untuk mengumpulkan data dalam membuat keputusan. Dan yang keempat, memberikan respon yang tepat. Berikutnya adalah manfaat mendengarkan. Kunci utamanya adalah menjadi pendengar yang mampu menghargai siapapun yang berinteraksi dengannya. Ketika kita terbiasa mendengarkan dengan cermat lawan bicara kita, maka orang lain akan merasa dihargai. Dan yang kedua, lebih mudah menemukan solusi dari setiap permasalahan. Membiasakan diri menjadi pendengar yang baik adalah langkah awal untuk lebih mudah menemukan solusi. Sebagai contoh, saat kita dijadikan tempat curhat oleh sahabat kita, ketika kita menyimak ceritanya dengan baik-baik, pasti lebih mudah bagi kita untuk memberikan saran atau masukan tentang apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah saat ini. Yang ketiga, tidaklah gampang menyalahkan orang lain. Orang yang memiliki kemampuan mendengar menjadi pendengar yang baik terbiasa menetapkan dirinya di posisi netral. Hal inilah yang menjadikan tidak mudah menyalahkan orang lain hanya berdasarkan sudut pandang. Yang keempat, lebih mudah disukai orang lain. Siapapun pasti senang berteman dekat dengan mereka yang mampu menetapkan dirinya sebagai pendengar yang baik, karena memang tidak bisa dimungkiri bahwa kebanyakan dari kita senang sekali berbicara dan menceritakan kisah kita pada orang lain. Makanya menemukan seseorang pendengar setia yang tahu kapan harus memberi komentar sangatlah langka dan pasti akan disenangi banyak orang.
Yang terakhir, membuka wawasan dan pengetahuan serta menambah pengalaman. Mendengar adalah suatu kegiatan yang membuat wawasan kita terbuka dan pengetahuan kita akan bertambah. Melalui cerita orang lain, kita akan bisa mengalami sesuatu secara tidak langsung, sehingga kita tidak perlu mengalami hal yang tidak menyenangkan secara langsung, namun kita sudah bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Melalui cerita orang lain, banyak mendengar juga akan menambah pengetahuan kita terhadap banyak hal, karena memang nggak semua hal yang bisa yang ada di buku ataupun di internet. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.